Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berjumpa kembali dengan kami dan amat senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada, ya. Kita akan sharing tentang yang menarik-menarik saja atau yang menarik lagi, ya, beberapa bahasan tentang karbohidrat kali ini yang kita akan bahas, ya. Pentingnya untuk ternak tentunya yang kita pelihara. Kita berharap ternak kita menjadi sehat, tumbuh dengan baik, bereproduksi dengan baik, dan terutama ya produktivitasnya akan meningkat. Nah, karbohidrat pada ternak ini. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah salah satu jenis nutrisi penting yang diperlukan oleh tubuh ternak sebagai sumber apa? Sebagai sumber energi utama, ya. Jadi karbohidrat yang terdapat dalam pakan ternak dapat dipecah menjadi glukosa atau gula yang lebih sederhana, yang awalnya polisakarida, disakarida, nanti ada jadi monosakarida yang kemudian akan digunakan sebagai bahan bakar utama untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh ternak, sehingga muncullah di situ kebutuhan untuk nanti digunakan untuk hidup pokok, ya, untuk beraktivitas, untuk produksinya baik daging, telur ataupun susu. Nah, karbohidrat ini terutama terdapat dalam pakan sumber karbohidrat seperti yang kita ketahui jagung. Jagung ini salah satu pakan yang paling banyak dibutuhkan oleh ternak dan digunakan untuk ternak, terutama ternak unggas, ya. Kemudian yang kedua gandum. Gandum ini sering digunakan polarnya atau limbahnya dari pabrik yang mengolah tepung terigu, ya, didapatkan polat. Nah, ini polatnya ini sering banyak digunakan untuk ternak, ya. Kemudian ada beras, ada sorghum, kentang, dan lain sebagainya. Nah, karbohidrat yang paling umum dalam pakan ternak adalah misalnya sumber amilum, selulosa, dan gula. Nah, ini patut dibedakan, ya. Perlu dibedakan antara pakan ternak unggas dan ternak ruminansia. Kita tahu bahwa ternak ruminansia itu memiliki lambung jamak atau lebih jadi poligastrik, di mana dia ada rumennya di situ yang bisa membantu mencerna sumber selulosa dari hijauan pakan ternak, dibantu oleh mikroba yang ada di dalam rumennya. Nah, oleh karena itu, ya, kenapa misalnya ada kalau ditanya kenapa sapi bisa makan rumput sementara ayam tidak bisa, kalau toh bisa dalam jumlah yang sedikit. Nah, itulah jawabannya, karena di dalam rumen sapi atau alat pencernaan sapi itu terdapat semacam fermentor raksasa, pabrik di mana dia terdapat mikroba yang sangat banyak, sangat kompleks, mulai dari bakteri, fungi, protozoa, dan bahkan ada virus di situ. Nah, sedemikian rupa kompleksnya sehingga dan luar biasa, subhanallah itu. Jadi di situ adalah proses yang sangat canggih, lebih canggih pabrik yang ada, lebih canggih dari pabrik yang ada sekarang tentunya, apa, ya. Tidak ada pabrik misalnya kita beri rumput tahu-tahu muncul susu produk akhirnya, tidak ada, kecuali sapi. Ya, oke, kita lanjut, ya. Nah, tubuh ternak dapat mencerna karbohidrat dengan bantuan enzim pencernaan tentunya, ya, seperti ada amilase, ada selulase, dan lain-lain yang diproduksi oleh saluran pencernaan. Nah, setelah dicerna, karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa dan diserap ke dalam aliran darah.
kemudian dibawa ke sel-sel tubuh sebagai sumber energi. Nah, ini yang harus menjadi catatan pembeda antara unggas, ternak unggas, ayam, itik, angsa dan lain-lain ya. Memang sumber utamanya yang akan digunakan itu adalah glukosa ya, monosakarida, tetapi untuk ternak ruminansia itu adalah VFA atau volatile fatty acid, yang dimana komponen utamanya itu terdiri dari asam lemak, asam astat ya, kemudian ada asam propionat dan asam butirat. Inilah yang membedakan. Jadi volatile fatty acid itu adalah produk fermentasi yang ada di dalam alat pencernaan ternak ruminansia ya. Oke, kita lanjutkan ya, supaya bisa dibedakan ya, seperti digambarkan di awal tadi. Nah, karbohidrat juga berperan penting dalam pembentukan jaringan, seperti pembentukan selulosa pada dinding sel ya, kalau pada tumbuhan ya, dan dijadikan sehingga dapat dijadikan sebagai pakan ternak ya, dan juga dapat membantu dalam penyerapan nutrisi lainnya. Sementara karbohidrat memiliki manfaat penting bagi ternak ya. Kalau misalnya kita kaji lebih dalam apa sih manfaat dari karbohidrat ini, maka yang pertama itu adalah jelas adalah sebagai sumber energi. Nah, karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi ternak yang digunakan untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh atau aktivitas yang terjadi atau metabolisme di dalam tubuh, seperti bergerak, beraktivitas dan proses metabolisme ya, di dalam tubuh. Ya, ini kami tegaskan kembali ya, bahwa sumber energi yang digunakan oleh monogastrik dan poligastrik itu berbeda. Monogastrik itu lebih banyak ke unggas, termasuk manusia yang biasanya menggunakan sumber energinya dalam bentuk glukosa. Salah satu contoh kalau di infus itu biasanya itu menggunakan preparat yang mengandung banyak monosakarida, sehingga begitu masuk ke dalam darah itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, sementara ruminansi atau poligastrik itu dalam bentuk sumber energinya itu dalam bentuk asam volatil atau VFA ya, volatile fatty acid, yang terdiri dari 3 tadi komponen utama. Yang pertama itu adalah asetat, yang kedua itu propionat dan butirat. Nah, disinilah nanti kita akan menyusun strategi bagaimana kita menyusun ransum untuk sapi perah misalnya, kemudian untuk sapi potong seperti apa, itu akan bisa kita lakukan strategi di dalam memformulasi ransumnya. Oke. Kemudian yang kedua, manfaat dari karbohidrat ini adalah meningkatkan produksi susu. Pemberian pakan yang kaya akan karbohidrat dapat membantu meningkatkan produksi susu pada sapi perah ya, karena glukosa yang dihasilkan dari karbohidrat menjadi bahan baku untuk produksi susu ya. Di sini biasanya strategi kita untuk sapi perah ini adalah memberikan sumber pakan yang menginisiasi di produksinya adalah nantinya hasil akhirnya itu adalah asam asetat ya. Jadi asam asetat ini yang kita didorong. Dari mana dapatnya? Itu biasanya kalau kita berikan ternak itu sapi perah itu pakan hijauan yang bagus ya, tidak menutup kemungkinan untuk mensupport kalau produktivitas atau produksi susunya tinggi sampai 30-40 biasanya tidak terkejar kalau kita menggunakan pakan hijauan saja. Oleh karena itu harus dibantu dengan konsentrat ya, yang berenergi dan protein yang tinggi juga. Nah, yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan. Ternak yang mendapat asupan karbohidrat cukup juga dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tubuh, sehingga dapat mencapai bobot yang diinginkan dalam waktu yang lebih cepat. Nah,
Hal ini ya, ini juga menjadi strategi kalau kita melakukan penggemukan atau fattening ya. Kita harus memberikan pakan yang memang arahnya ke asam volatilnya atau volatile fatty acidnya ke propionat. Ini akan membantu, sangat mendorong, mensupport bagaimana dagingnya nantinya akan lebih bagus, lebih cepat ya. Jadi bagaimana strateginya ya, lebih banyak pakan nantinya yang kalau dihitung ya dengan stoikiometri itu akan mengarah ke propionat ya. Jadi itu bagaimana pakannya ya, kita tingkatkan komponen dari konsentratnya ya. Di samping hijauan tetap dong pasti, karena memang pakan utama dari ruminansia itu adalah hijauan yang terdiri dari rumput-rumputan ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang keempat itu adalah membantu dalam proses pencernaan ya. Jadi membantu di dalam proses pencernaan. Serat yang terdapat dalam karbohidrat kompleks dapat membantu memperbaiki sistem pencernaan ternak ya, seperti membantu mencegah sembelit dan menjaga kesehatan saluran pencernaan. Nah, sama dengan kita ya, kita manusia termasuk monogastrik, biasanya kita mengkonsumsi makanan yang mudah dicerna seperti nasi. Nah, kalau orang barat itu mungkin kentang ataupun roti, itu adalah makanan sumber karbohidrat yang mudah dicerna ya. Nah, untuk mendukung supaya tidak sehatnya alat pencernaan itu harus dibantu dengan sumber serat ya, misalnya dengan ditambah dengan sayur yang memang komposisi seratnya itu lebih tinggi daripada sumber karbohidrat, ataupun boleh kita katakan karbohidrat kompleksnya itu lebih dominan dibanding dengan karbohidrat yang mudah dicernanya. Nah, ini yang apalagi untuk puasa ini sangat bagus kombinasi antara karbohidrat yang mudah dicerna dengan karbohidrat yang kompleks tadi untuk memperbaiki pencernaan kita ya, yang selama ini mungkin di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan itu kan selalu kita mengkonsumsi terus pagi, siang, sore, terus itu kita isi. Nah, untuk fasting atau untuk puasa ini ada kesempatan untuk membersihkan alat pencernaan ya. Bahkan ada penelitian ya bahwa terjadi bersih-bersih ini ya, bersih-bersih total ya, ada secara bagus nantinya, sehingga diharapkan nanti setelah melakukan fasting atau puasa itu alat pencernaan kita itu lebih sehat. Oke, demikian ya yang hikmah yang bisa kita pelajari tentang ilmu nutrisi ini. Nah, yang kelima, menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh ya. Karbohidrat kompleks yang terdapat dalam pakan juga dapat membantu meningkatkan kesehatan sistem kekebalan tubuh ternak, sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh yang dan mengurangi resiko terjadinya penyakit ya. Tentunya siapapun ya, makhluk hidup ya, perlu didukung oleh pakan ya, makanan yang baik, terutama sumber karbohidrat ya, termasuk karbohidrat namun bentuknya berbeda ya. Kalau misalnya tadi yang kita jelaskan, kalau ruminansia itu lebih banyak ke selulosa dan hemiselulosa yang terdapat dalam hijauan pakan. Kalau misalnya monogastrik, unggas ataupun manusia itu lebih banyak yang sumber karbohidrat yang sifatnya mudah tercerna, itu dalam bentuk beras yang dimasak jadi nasi, bisa juga nasi jagung ataupun sagu, kentang ya, produk dari gandum, roti dan seterusnya, itu bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang pemberian karbohidrat secara berlebihan bagaimana dampaknya? Ini ya juga jadi masalah ya. Jelas apapun yang berlebihan itu akan mengganggu kesehatan ya.
misalnya kegemukan ataupun obesitas ataupun gangguan pencernaan lainnya ya. Jadi apapun itu kalau berlebihan tidak pada porsinya itu akan bermasalah. Oleh karena itu ya penting untuk memberikan pakan yang mengandung karbohidrat dalam jumlah yang tepat dan seimbang sesuai dengan kebutuhan nutrisi ternak yang kita pelihara. Selain itu juga jenis dan sumber karbohidrat juga perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa ternak mendapatkan nutrisi yang seimbang dan berkualitas sesuai dengan tujuan produksinya. Ya, kemarin kita sudah bahas ya bagaimana kita misalnya merekayasa kalau pengen telur yang mengandung omega 3 atau omega 6 ya sudah barang tentu itu harus kita berikan sumber pakan yang mengandung omega 3 dan omega 6 tersebut itu. Nah, contoh yang sederhana lagi ya, kalau kita pelihara ayam petelur misalnya, supaya telurnya kuning, telurnya maksudnya agak orange, otomatis kita upayakan jagungnya yang banyak atau yang mengandung karotin ya, yang jagung oranye atau jagung kuning. Jangan diberikan jagung yang warnanya putih ya, ada kan ya, jadi jagung sekarang itu tinggal pilih, bahkan beberapa tempat tertentu ahli pemulihan itu sudah membuat jagung yang warna-warni ya, ada yang ungu, ada yang hitam dan seterusnya, itu ada oranye juga, itu warna-warni. Nah, itu adalah bagaimana memuliakan tanaman khususnya jagung tersebut, dan itu bisa kita manfaatkan untuk pemberian pakan yang sesuai dengan kebutuhan pada ternak kita. Nah, sekarang kebutuhan karbohidrat pada ternak itu bervariasi. Nah, tergantung pada apa? Ya jelas tergantung pada jenis ternak seperti tadi yang digambarkan. Tentunya kalau memberikan pada ternak ruminansia pasti berbeda dengan ternak unggas ya. Jadi juga berhubungan dengan umur ya, kemudian tingkat aktivitasnya ya, ataupun tingkat produktivitasnya ya. So, kalau kita lihat ya, terutama yang sangat terlihat itu pada sapi perah. Jadi kalau misalnya produksi susunya 20 itu pasti berbeda dan harus dibedakan dengan produksi susu yang 30 ya. Kalau enggak itu tidak efisien dan harganya kecenderungan ya. Jadi harga energi protein yang tinggi itu akan lebih mahal ya daripada energi proteinnya yang rendah ya. Jadi itu makanya harus kita melakukan bagaimana memformulasi ransum yang kita berikan itu yang tepat dan sesuai dengan produktivitas ternak kita. Nah, termasuk di situ yang jadi pertimbangan adalah kondisi fisiologis tertentu, misalnya kondisi yang panas ya, itu juga kondisi yang dingin, terutama di daerah subtropis sana itu juga harus dipertimbangkan. Nah, karbohidrat adalah salah satu komponen yang penting dalam pakan dan harus dipenuhi dalam jumlah yang cukup agar ternak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, ini dicontohkan tadi ya, untuk sapi perah misalnya karbohidrat merupakan sumber energi utama digunakan untuk memproduksi susu. Nah, kebutuhan karbohidrat pada sapi perah dewasa berkisar antara 45 sampai 65% dari total asupan pakan, tergantung pada tingkat produksi susu dan komposisi nutrisinya. Jadi memang khususon untuk sapi perah ini memerlukan pengamatan atau kita menyesuaikan dengan ini ya, dengan baik ya, sesuai dengan produksi susunya. Kita lihat NRC-nya, kita baca tabelnya ya, lalu kita susun yang terbaik berapa energi proteinnya yang sesuai nantinya ya. Kemudian untuk sapi potong kebutuhan karbohidrat lebih rendah daripada sapi perah ya, karena tidak memerlukan energi yang sama tingginya untuk
memproduksi susu ya. Yang penting dia pertumbuhannya cepat atau gemuknya cepat ya. Kebutuhan karbohidrat pada sapi potong dewasa berkisar antara 30 sampai 45% dari total asupan pakan, tergantung pada jenis sapinya ya. Jenis sapi sekarang orang kan lebih suka nih sapi yang besar-besar ya, limosin, simental dan seterusnya itu ya, yang sangat ini sempat kan sapi presiden karena sering digunakan untuk apa, untuk kurbannya Bapak Presiden ya, karena memang yang besar-besar itu ya. Kemudian bobot badannya dan tingkat aktivitas dari ternak yang kita pelihara. Kemudian untuk domba dan kambing ya, kebutuhan karbohidrat juga bervariasi tergantung pada umur dan jenis kelamin, tingkat aktivitas dan kondisi fisiologisnya. Nah, kebutuhan karbohidrat pada domba dan kambing dewasa berkisar antara 40 sampai 60% dari total asupan pakan ya. Nah, pada umumnya ternak memerlukan karbohidrat kompleks yang terdapat dalam pakan seperti hijauan ya, jerami, jagung dan gandum ya, karena karbohidrat kompleks lebih sulit dicerna dan diserap oleh tubuh ternak daripada karbohidrat sederhana seperti gula dan tepung. Ini juga menjadi perhatian bagi kita ya, bahwa misalnya gandum ini yang kita gunakan itu lebih banyak adalah limbahnya ya. Gandum ini diambil ya, biasanya pabrik pengolahan ini ya, gandum ya, didapatkan tepung terigu, sementara polarnya itu digunakan untuk pakan ternak, dan itu sangat baik ya, termasuk pengolahan singkong ya. Pengolahan singkong ini ya akan dihasilkan onggo ya. Ini lebih banyak dimanfaatkan memang untuk ternak ya, onggo itu ya. Tepungnya, tapi tepung tapiokanya dimanfaatkan, sementara onggonya diberikan kepada ternak ya. Nah, namun yang harus diperhatikan juga, jumlah karbohidrat dalam pakan harus disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi dan kondisi fisiologis ternak kita ya, agar kita bisa memastikan bahwa mereka mendapatkan nutrisi yang cukup dan seimbang. Itu yang menjadi pegangan kita. Nah, bagaimana metabolisme karbohidrat pada ternak ya? Melibatkan beberapa proses penting dalam tubuh ternak ya, mulai dari pencernaan sehingga penggunaan energi oleh sel-sel yang ada di dalam tubuh. Nah, berikut ini beberapa tahapan ya metabolisme karbohidrat pada ternak. Yang pertama dimulai dari pencernaan ya. Pencernaan karbohidrat pada ternak dimulai dari mulut ya. Dengan adanya enzim amilase yang ini ya, di air liur ya, yang memecah karbohidrat kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana ya, dihidrolisis nantinya menjadi molekul yang lebih sederhana. Setelah itu baru karbohidrat dipecah oleh enzim-enzim di sistem pencernaan lain, misalnya di lambung ya, kalau misal ruminansia itu di rumennya ya, esophagus dan seterusnya ya, ada retikulum ya, ada omasom, apomasom dan seterusnya pada ruminansia. Setelah itu masuk ke usus halus sehingga menjadi glukosa nantinya produknya. Nah, ini yang kita ingatkan adalah kalau pada monogastrik biasanya sumber utamanya itu adalah glukosa. Kemudian pada ruminansia itu adalah volatile fatty acid atau asam volatil, yang ada 3 komponen utama yang besar di situ. Asam lemak volatil tersebut ya, ada asam astat, ada asam propionat, ada asam butirat, dan yang lain seperti valerat, isovalerat itu dalam jumlah yang tidak terlalu banyak ya. Jadi itu adalah hasil karya mikroba yang ada di dalam rumen ya, proses fermentasi dan dihasilkan oleh
volatile fatty acid tersebut, kemudian diserap di usus halus ya, dan masuk ke tubuh ternak. Nah, sekarang absorpsi ya, penyerapan setelah dicerna, glukosa diserap atau VFA juga diserap ya oleh dinding usus halus dan masuk ke dalam sirkulasi darah. Nah, glukosa yang kemudian diangkut ke hati, di mana sebagian diubah menjadi glikogen dan disimpan sebagai cadangan energi, dan sebagian lagi diubah menjadi glukosa lainnya yang digunakan sebagai sumber energi oleh sel-sel tubuh ya. Ini yang harus diperhatikan juga untuk ternak ruminansia. Jangan terlalu banyak sumber pakan yang mengandung karbohidrat yang sangat fermentable ya, maksudnya mudah terfermentasi. Nanti itu bisa mengganggu di dalam rumen ya, terjadi cepat ya suasana asamnya. Nah, apa akibatnya? Terjadi penyakit yang dikenal dengan asidosis, terlalu asam, dan itu akan berbahaya bagi ternak. Bukan tambah sehat ternaknya, tetapi tambah sakit ya. Kita tidak berharap seperti itu ya. Jadi benar-benar harus disiasati yang seimbang pakannya, harus disusun ransumnya. Nah, yang ketiga itu setelah proses penyerapan baru dimanfaatkan. Glukosa yang masuk ke dalam sel tubuh ya, ataupun asam lemak yang asam volatil tadi yang masuk ke dalam tubuh akan dipecah atau diproses melalui proses siklus Krebs atau Krebs cycle ya. Ada proses di situ, di Krebs cycle itu dikenal dengan glikolisis menjadi ATP ya. ATP itu adalah adenosin trifosfat. Kalau atomnya atau energinya dipakai satu ya, maka menjadi dua, itu menjadi adenosin difosfat. Kemudian dipakai lagi ya, menjadi yang mono, adenosin monofosfat. Nah, ATP ini merupakan bentuk energi yang dapat siap sedia digunakan oleh sel untuk berbagai kebutuhan ya, fungsi tubuh seperti bergerak, beraktivitas, dan proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh ternak. Nah, energi yang tidak terpakai akan disimpan kembali ya sebagai cadangan energi dalam bentuk glikogen di hati dan otot. Nah, ini ya pemanfaatannya. Kemudian regulasinya sekarang ya kita bicarakan. Nah, produksi dan penggunaan glukosa dalam tubuh ternak diatur oleh hormon, diantaranya itu insulin. Mungkin kita sering mengenal kalau orang yang ada kendala ya, sakit diabetes itu ya kan ada hubungannya dengan insulin yang tidak optimal diproduksi oleh pankreasnya, dan enzim yang satu lagi itu glukagon yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, insulin ini membantu mengatur kadar glukosa dalam darah dengan meningkatkan penyerapan glukosa oleh sel tubuh, sedangkan glukagon membantu mencegah glikogen menjadi glukosa ketika kadar glukosa dalam darah itu turun. Nah, secara keseluruhan ya, metabolisme karbohidrat pada ternak sangat penting untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh dan menjalankan berbagai fungsi tubuh seperti produksi susu, pertumbuhan, dan aktivitas sehari-hari ya. Itu beberapa hal yang harus kita menjadi harus kita perhatikan, harus kita tahu dan kita terapkan di dalam menyusun ransumnya. Nah, bagaimana kalau tadi kelebihan ya, bagaimana kalau terjadi kekurangan karbohidrat pada ternak dapat berdampak negatif yang jelas pada kesehatan dan performa ternak yang kita pelihara. Ada beberapa dampak ya yang bisa terlihat ya. Yang pertama itu terjadi penurunan produksi susu pada sapi perah ya.
kekurangan karbohidrat atau selulosa dan hemiselulosa pada sapi perah dapat menyebabkan penurunan produksi susu karena kekurangan energi dalam tubuh ternak tersebut. Nah, yang kedua adalah penurunan pertumbuhan ya, yang harusnya dia tumbuh secara baik karena kekurangan itu maka dia tidak bisa tumbuh ya. Seperti anak sapi atau anak kambing ya, dapat menyebabkan penurunan bobot badan, bukan tumbuh, malah dia stagnan misalnya. Nah, ini yang bahaya juga pada kondisi sekarang ini ya, waktu seperti yang dibahas dalam protein ya, kondisi pasca pandemi itu kan banyak orang yang terpuruk ya, penghasilannya berkurang. Pasti yang kena yang pertama kali itu mengurangi ya kualitas makanannya ya, secara sadar atau tidak sadar itulah yang dikurangi. Yang awalnya bisa makan 1 butir telur misalnya, itu nanti jadi separuh. Apabila ternak tidak ada lagi ya bisa saja tidak makan, cuma makan dengan garam ataupun makan cuma dengan sayur saja, tidak ada sumber protein hewaninya. Nah, ini yang nantinya harus menjadi perhatian semua pihak ya, karena bagaimanapun kesejahteraan masyarakat itu yang utama ya. Kalau misalnya kita boleh saran ya, kita harus menumbuhkan kembali backyard farming ya, kecil-kecilan. Kalau dulu orang dulu ya, nenek kakek kita ataupun apa ya yang lebih atas dari nenek kakek, kalau di daerah Sumatera itu Poyang ya, itu biasanya di belakang itu selalu ada itik, ada ayam, kemudian juga ada ternak ya, ada bebek gitu. Nah, kapan kalau butuh lauk tinggal ke belakang ambil telurnya dimasak. Kalau sekarang dengan kondisi yang sekarang ini ya, lahan terbatas terutama di perkotaan, rumah sangat sempit, itu tidak memungkinkan. Tetapi ada ya, bagaimana kita membuat membudidayakan ternak itu sistem yang ke atas. Tidak hanya orang saja membuat apartemen, kita harus bisa membuat apartemen untuk ternak ya. Misalnya puyuh saja yang kecil itu sangat luar biasa sebetulnya. Kalau bisa diproduksi, setiap orang memproduksi puyuh itu kan tidak terlalu sulit itu, dan tidak memerlukan tempat yang besar. Nah, ini sebetulnya menjadi solusi bagaimana di suatu daerah misalnya, entah kelurahan atau RT RW itu setiap ini misalnya bisa dikondisikan untuk pelihara puyuh. Ini bisa diberikan ke anak yang atau wanita hamil, itu kan lebih murah ya dibanding dengan yang lain itu. Walaupun kecil sangat bagus ya, karena mengandung sumber protein yang tinggi ya, asam amino esensial yang bisa membantu supaya tidak atau mengatasi stunting ya di mana saja. Nah, kemudian kalau misalnya kekurangan juga terjadi lemah dan letargi ya. Kekurangan karbohidrat pada ternak dapat menyebabkan mereka itu menjadi lemah dan kurang aktif. Ternak mungkin tidak mampu berjalan atau berdiri dengan normal dan cenderung mengalami letargi ya, lemes lah ya. Biasanya terjadi pada kalau kita rasakan pada puasa awal-awal ya. Tapi kalau sudah berjalan itu 2-3 hari sudah homeostasi atau adaptasi di dalam tubuh itu sudah berjalan dengan baik, biasanya tidak terasa lagi walaupun puasa ya, jadi sudah menjadi kebiasaan. Itulah salah satu hikmah juga puasa di dalam ini ya, melatih kita di bulan tarbiyah ya. Jadi kita ini harus benar-benar kita manfaatkan dengan baik ya. Nah, yang kelima itu dampak kalau kekurangan itu terjadi penurunan kekebalan tubuh ya. Kekurangan karbohidrat dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh ternak
sehingga meningkatkan resiko infeksi ya dan penyakit ya, gampang mudah sakit lah kalau dengan bahasa yang sederhana ya. Nah, karbohidrat ini ya juga sumber karbohidrat ini banyak ya, berbeda-beda ya, tergantung pada kebutuhan dan juga lokasi di mana kita tinggal ya. Misalnya ini ada sumber yang baik dan bisa digunakan untuk hampir semua ternak ya, tapi harus kalau untuk ruminansia harus dibikin tepung ya. Tidak bisa seperti ternak unggas nanti dalam bentuk bijian, akan sulit ya. Jadi misalnya jagung ya, jagung adalah sumber karbohidrat yang paling umum digunakan pada pakan ternak, baik itu dalam bentuk biji-bijian yang utuh ya. Kalau biji-bijian utuh ini untuk unggas ya. Tapi kalau untuk ternak ruminansia sebaiknya dibikin ditepungin ya, supaya mudah nanti proses fermentasi di dalam rumennya. Walaupun di dalam ternak itu ada proses memamah biak, jadi dikeluarkan kembali ya, regurgitasi, kemudian remastikasi, kunyah kembali, redeglutasi ya, dimasukkan kembali ya. Itu memang ada prosesnya, tapi sebaiknya memang harus digiling kasar saja ya, jadi supaya akan lebih efektif meluaskan permukaan, sehingga masuknya atau infeksi mikroba ataupun ininya proses fermentasi itu akan lebih efektif ya di dalam rumen sapi ya. Kemudian yang kedua, gandum ya. Gandum ini dan produk turunannya seperti tepung terigu juga mengandung karbohidrat cukup tinggi dan sering digunakan pada pakan ternak, tetapi tepungnya digunakan untuk manusia untuk bikin roti dan lain-lain, tetapi limbahnya yang cukup masih berkualitas itu polar ya, itu digunakan untuk pakan ternak. Nah, yang berikutnya adalah dedak padi. Ya, dedak padi yang dihasilkan dari pemisahan kulit luar yang keras mengandung serat, kasar, dan karbohidrat serta memiliki nilai nutrisi yang baik untuk ternak ya. Dedak padinya ini bisa digunakan untuk pakan ternak. Bahkan dulu zaman penjajahan Jepang waktu meraja banyak penyakit beri-beri itu banyak digunakan. Sebetulnya kalau kita tahu itu bisa menggunakan dedak itu, karena di situ masih banyak kulit airi ya, bukan sekamnya. Itu banyak mengandung vitamin B yang bisa membantu mengurangi terjadinya penyakit beri-beri ya. Nah, berikutnya adalah singkong. Ubi singkong ini mengandung karbohidrat yang kompleks dan juga mengandung protein, serat, dan vitamin serta mineral yang bermanfaat bagi kesehatan ternak ya. Biasanya juga singkong ini tepung tapiokanya dimanfaatkan untuk berbagai macam ya keperluan untuk makanan manusia ya, termasuk empek-empek ya kalau di Sumatera dan atau kue-kue yang lain ya. Tetapi nanti ada limbahnya, hasil perasan itu dalam bentuk onggok. Onggok inilah yang banyak dimanfaatkan untuk pakan ternak. Ada juga umbi-umbian lainnya, misalnya umbi-umbian seperti ubi jalar, kentang ya, dan labu juga dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat pada pakan ternak. Nah, yang berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya leguminosa, kacang-kacangan, kedelai, kacang hijau ya, dan kacang tanah mengandung juga karbohidrat, tapi proporsinya lebih banyak dia mengandung protein, tetapi tetap dia kacang-kacangan ini mengandung karbohidrat dan asam lemak penting untuk pertumbuhan dan kesehatan ternak. Yang berikutnya ini juga limbah molase atau molasses, ada yang bilang tetes, itu adalah produk samping dari pengolahan tebu atau beet yang dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat ya pada pakan ternak. Itulah beberapa sumber pakan yang memang ininya adalah sumber utamanya itu adalah karbohidrat ya. Nah,
pemilihan sumber karbohidrat ini pada pakan ternak harus mempertimbangkan beberapa faktor ya, termasuk misalnya di suatu lokasi bagaimana ketersediaan sumber karbohidrat tersebut ya. Sebaiknya kita harus melakukan analisis termasuk kaitannya dengan harga, kemudian disesuaikan dengan nutrien yang terkandung pada sumber karbohidrat tersebut, sehingga kita dapat menyusun pakan itu dengan formulasi yang optimal sesuai dengan kebutuhan ternak kita, dan harganya tidak terlalu mahal, sehingga kita didapatkan pertumbuhan yang baik. Nah, tetapi harganya juga, pakan yang kita berikan itu kualitasnya bagus, tetapi harganya tidak terlalu mahal, sehingga ujung-ujungnya adalah kita berharap nantinya ternak sehat, produktivitasnya tinggi ya, sehingga bisa meningkatkan keuntungan kita semua atau meningkatkan keuntungan peternak, dan nanti produknya juga pasti akan berkualitas sampai ke konsumen, yang seperti diharapkan bahwa ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu terutama protein hewani atau produk hewani itu ya, produk pangan hewani itu bisa terjamin. Itu harapan kita, harapan bangsa kita semua ya. Kita kemandirian itu penting sekali, sehingga kita bisa hidup sejahtera di rumah kita sendiri, di tanah air kita sendiri ya. Sekian dulu, terima kasih semuanya, tetap semangat, dan nasrum minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.